want to shape the future generation. Dan ternyata dengan begini orang-orang ini nggak perlu bikin konten sensasional lagi. They just need to do what they're best at, and they're making quite significant money. The entertainment world keeps evolving, but Edie and his team prove that with vision and integrity, you can build a platform that's more than just entertainment. It creates real impact. In this second episode, we dive deeper into the movement they're building. Udah ngomong sama mereka semua, ini startup susah loh, masih rugi loh, nggak ada satupun yang resign. It makes it hard for me, tapi at the same time I'm very proud of them, karena mereka tahu they're not here to work, tapi mereka to make an impact. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me, to make a better video. Dan itu terus terjadi. 2021 misal, kita udah mau mati, karena nggak ada live event. There is no live event whatsoever, COVID kan. Yeah. Kita udah disuruh untuk let go most of our employees. Nggak ada lagi. Dan di situ aku juga, again, I started to pray again. Gimana dong ini jalannya gimana gitu? What should I do? Dan sekali lagi, waktu itu aku juga udah desperate attempt banget ya. Udah bener-bener kayak nggak tahu what to do. Masa aku harus firing these people segala macam. Tapi kalau emang ternyata emang harus, ya udah gitu. Dan di situ tiba-tiba Pak Budi, the new minister waktu itu, Menteri Kesehatan, itu baru nggantiin previous minister kan. Dia kan mau bagi-bagi vaksin. Terus dia itu bikin Google Form, terus semua orang-orang bisa, orang tua dulu waktu itu datang, jadi Januari 2021, datang semua untuk distribusi vaksin. Tapi ternyata menjadi penumpukan massa, yang akhirnya kita mau menjaga social distancing, malah jadi penumpukan massa yang membuat jadi virusnya gampang tersebar. Di saat chaotic moment seperti itu, Pak Budi juga teringat, ini bukannya mirip sama kayak datang ke DWP ya? Asian Games ya. Akhirnya kita dikontak hari itu, within 1 week, we control semua vaksin distribution center pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Wow, that was you. Yes. Loket kita distribusi lewat GoTix, kita sama Halodoc together. Karena kan Halodoc juga part of Gojek Group ya. Iya. Jadi semuanya kita kerja sama bareng gitu. Dan itu kita at the peak, we were able to distribute 500,000 vaksin in a day. Wow. The why matter. The why matters. Okay. The why matter. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang yang masih nggak tahu why-nya gimana? Nah, again, ini sebenarnya lebih ke arah understanding dulu, mindsetnya harus benar dulu. Okay. That you have to understand that the why matter and the why is very very important. Then the next step is to look for the why. Okay. Ya kan? Yeah. Nah, ini penting karena kayak misalnya kita tinggal ngelewati dari rumah ke kantor, kita lewat jalan yang sama tiap hari. Every day we pass through the road every day. Kalau tiba-tiba ditanya, ada berapa rumah yang for sale atau dikontrakkan? I don't think you remember that. Yeah. Tapi kalau misalnya you looking for a house, terus tiba-tiba I ask you the same questions, Jadi ingat semua. you know, Yeah. oh di jalan ini ada 3 yang dikontrakkan, ada Kos Putri 2, ada segala macam. So the most important thing is to understand dulu. That is very important. Yeah. Then you start looking. And the moment that you start looking, of course dibawa dalam doa dan segala macam, tergantung keyakinan masing-masing. Tapi then when you start looking, maka kamu akan menemukannya. Tapi kalau nggak nyari juga nggak akan tahu. Oke. Apakah menurutmu semua orang harus punya why-nya? It's up to you. Semua kita balikin. Maksudnya kalau memang why-nya sesimpel that, oh I just want to make impact for my little family. So semuanya anak aku bisa sekolah. I mean it's a very valid why sebenarnya. Yeah. Cuman yang aku bilang tadi, aku cukup yakin kalau setiap orang itu dikasih talent itu for much bigger than that. Ini kayak Spider-Man ya? Iya. With Big greater talent, power comes with greater Greater responsibility. responsibility. Itu memang benar gitu Iya. ya? Oke. Aku Berarti cukup yakin. Tuhan kasih kamu talenta segitu, everything you turn jadi gold, bisa juga nih jadi Iya. bigger responsibility juga gitu ya? Karena setiap orang tuh pasti punya bagian masing-masing. Dan kalau everybody is doing it, ya pasti keren banget Indonesia lah. Ya. Karena mikirnya udah mikirin untuk impact for other people and for the country gitu. Berarti seharusnya Indonesia ini mikirin apanya dulu nih? Kebangkitan spiritualnya dulu nih? Supaya semuanya align? Or how? Enggak sih, maksudnya gini. Maksudnya ujung-ujungnya kalau kita ngomong Indonesia, luckily
negara ketuhanan lah, Yeah. ya kan, Pancasila gitu kan. Jadi at least kita nggak perlu worry about dealing with whatever the other Western country Yeah. is dealing with, woke movement and everything. Yeah. Gitu kan. Tapi memang Indonesia ini punya banyak opportunity. Artinya gini, negara kepulauan, terus juga penduduknya banyak, marketnya gede, terus juga somehow somewhat problem yang kita punya di Indonesia ini unik loh, nggak ada di luar, Yeah. gitu. Jadi ada yang bilang ya udah kita tinggal kalau kita memang negara kepulauan terus kita mau membuat impact buat Indonesia, ya kita semuanya harus lokal solusi, nggak bisa kita solusi luar kita copy bikin ini. Ya some works tapi mesti ditweak-tweak juga buat Indonesia juga gitu loh. Nggak bisa segampang itu. Contohnya waktu kita bikin, nah itu kan Loket ya, dan within the Gojek ecosystem kita juga bikin GoPlay. Yeah. Why we build GoPlay? Itu juga sesuatu yang sempat many people ask. Sudah punya Gojek, sudah punya macam-macam, Yeah. kenapa kok entertainment? Nah, entertainment itu apparently is the key untuk shape the future generation of Indonesia. Karena we are what we consume. Yes. Kalau kita konsumnya negatif-negatif, maka kita jadi negatif. Yeah. Kalau kita konsum sensasional, maka omongannya sensasional mulu. Yeah. Tapi kalau kita nontonnya sesuatu yang inspiring, yang positif dan segala macam, maka kita akan menjadi a better country lah. Nah, antara film dan musik itu adalah dua frontliner yang bisa nggak cuma shape the future generation, tapi bisa membuat Indonesia to the next level. Yeah. Karena dua ini adalah kreatif ekonomi. Dan kreatif ekonomi itu gerbongnya itu selalu dua itu. Kalau kita ngelihat negara-negara kayak Korea, kayak US, Jepang, dan segala macam, mereka tuh dulu menjajah Indonesia sampai sekarang melalui their content. Dengan konten itu yang mereka jajah di Indonesia, tiba-tiba semua warga negara Indonesia yang tadinya ke Hollywoodan, sekarang shifted ke Korean. Dan karena musik dan filmnya mereka yang sudah masuk duluan, tiba-tiba sisanya gerbong di belakangnya ngikut. Dari beauty industry, dari travel industry, fashion industry, everything, food industry akan ngikut. Tapi yang terdepan, yang paling gampang dan paling penting adalah film dan music. Maka dari itu, kalau kita memang mau bikin Indonesia lebih maju, yang kita harus sentuh adalah industri kreatifnya melalui musik dan film. Nah, itu problemnya juga banyak. Contoh misalnya, the largest bioskop chain in Indonesia, XXI. Indonesia itu cuma punya 2.000 total layar loh. 2.000 plus lah layar, 2.300 or something gitu. Nah, itu banyak atau kecil menurut kamu? Kalau dibandingin sama jumlah masyarakat Indonesia ya kecil. Yes. Jadi kita ngitungnya itu koefisiennya itu dibagi per 100.000 populasi. Jadi 2.300 dibagi 270 juta penduduk Indonesia, per 100.000 populasi kita tuh cuma 0,7. Di Singapura itu 5, sekian. Di Korea itu 20-30, sekian. Di US itu 70, sekian. Di China 100 sekian. You see how tiny our screen is. Problemnya dengan jumlah layar yang kecil itu adalah film-film Indonesia itu susah mendapatkan panggung. Begitu 3 hari nggak perform, diganti sama yang potensialnya bisa make more money. Makanya yang hasilnya, yang kualitasnya yang ya like we know sekarang gitu ya. Tapi kalau Eddie bilang layar gitu kan, we have our layar in every people's hand sekarang. Iya. Iya kan? Tapi itu beda. Perbedaannya itu adalah not many people punya akses ke sana, dan yang kedua revenue terbesar tetap harus dari bioskop, revenue terbesar. Karena kalau misalnya dulu kan kita juga bikin aplikasi pakai HP, kita juga mikir hal yang sama by the way. Kita pikir yaudah kalau kita nggak bisa infrastructure secara physical kesusahan, kita bikin over the air infrastructure, orang bisa nonton GoPlay. The issue adalah mindsetnya orang Indonesia itu still they don't want to pay for content. Harus free. Nah kalau free, isunya siapa yang memodalin bikin kontennya? Economically is not feasible. Jadi memang mau nggak mau harus make money dari bioskop dulu, baru ada second layarnya di HP. Mau nggak mau. Tapi bioskop kalau layarnya nggak cukup, ya lingkaran setan lagi gitu, nggak cukup gitu. So itulah waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk membuat GoPlay. Nah, then COVID happen.
Nah, COVID happen inilah yang sebenarnya is the defining moment juga in our life juga. Karena waktu itu kita juga dilema. Oh, kita baru fundraising waktu itu, kita baru close cukup signifikan lah, jutaan dolar, puluhan juta dolar gitu waktu itu untuk GoPlay-nya. Nah, waktu habis kita close fundraising, tiba-tiba pandemi. Nah, aku tuh mendapatkan sebuah dilema momen lagi. Should you continue bikin film diem-diem dengan resiko orang-orangnya bakal kena COVID semua? Which is kan nggak boleh sama pemerintah waktu itu. Atau, tapi kalau kita nggak bikin film, maka company kita hancur, nggak ada film baru. Mau nonton apa? Usernya makin lama makin habis. Padahal ini opportunity yang bagus banget sama orang di rumah untuk membuat aplikasi kita jadi kru. Yes. So it comes down to it. A business, you want to save the business or you want to save life? It's so hard. Karena my position was the CEO of the company. And we just raised tens of millions of dollars. Kamu pilih apa? Waktu itu aku tahu kalau aku berdoa, aku jawabannya adalah pilih hidup. Tapi sebagai manusia, aku harus memilih bisnis kan. Oke. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih hidup. Oke. I look so stupid at that time. Karena semua orang nanya, kalau gitu kita bakal ngapain, Pak? Jawaban aku cuman, I don't know. Oh no. Bayangin, sebagai CEO, perusahaan yang segitu gedenya. Nggak I look so selayaknya lu stupid. bilang I don't know, man. Ya kan? But this is what I don't know. I really Oke. don't. Cuman aku tahu that was the right thing to do. Oke. So hard. Bahkan nggak cuman aku stop. Beberapa project yang aku stop itu udah separuh jalan. Waktu itu we were doing Gossip Girl season 2. Udah jalan separuh jalan. Nah, COVID di pause. Bahkan uang DP yang aku udah bayarkan pun aku bilang ke PH-nya, ya kalau memang kalian harus bayar orang-orang ini dan nggak bisa dibalikin, ya kita ngerti. But that was the right thing to do. It's hard, but that was the right thing to do. Dari situ, karena I still don't know what to do, at that time I thought that maybe I should resign. Maybe I should talk to the board and give my resignation lah. Maybe it's not for me. Maybe you should find a better CEO. It's just not for me. Dan dari situ, that's the moment yang nggak lama setelah itu, aku udah panggil board meeting, Desember, itu Oktober ya. Desember udah set up mau board meeting. Nah, di bulan Novembernya itu, I get a vision. Dimana kalau, kan kita tadi kan pingin banget, the vision of the company, the why-nya is to shape the future generation through positive content. Makanya kita bikin film-film. Tiba-tiba aku dapat the eureka moment. You know what? Sebenarnya yang butuh dibantu ini bukan filmmaker. Yang dibantu adalah content creator yang kecil-kecil, yang nanggung-nanggung. Karena mereka tuh yang nggak dapat duit, yang paling susah hidupnya. Bahkan waktu itu kita menemukan data dari YouTube misalnya, di mana only 4 or 6% dari semua YouTube channel yang actually make money. Sisanya enggak, gitu kan. Terus kayak Instagram, zero yang make money. Ya kecuali endorse sendiri ya, tapi pokoknya dari Instagram nggak ngasih duit. Terus TikTok apalagi, parah banget. Jadi orang-orang ini cuma ngumpulin view, ngumpulin sensasional, ngumpulin konten, ngumpulin follower, tapi nggak ada duitnya sebenarnya. Dan mereka bakal gimana? Dan akhirnya aku menemukan juga semakin susah hidup mereka, semakin susah mereka jadi budak konten, mereka makin ngejar view, makin sensasional kontennya mereka, makin aneh-aneh kontennya mereka. Semakin nggak berbobot. Semakin nggak berbobot. Oke. Dan nggak cuma itu juga, bahkan di platform karena mereka kapitalisme, they don't care selama jumlah view. Bahkan mereka ngajarin, ini loh yang trending last week. Supaya kita ngopi. Kalau itu sensasional, ya which most likely it is, maka makin banyak konten sensasional itu. Nah, gara-gara dari situ tiba-tiba kita berpikiran, kita dapat vision itu kayak we should make, instead of kita bikin filmnya, kita harus bikin platform yang bikin mereka jadi bisa sustainable. Dan we convert everything globally menjadi live streaming platform, di mana kita bisa membuat konten kreator itu bisa nyanyi dari rumah, bisa perform, bisa ustadz bisa bawain dakwah dari rumah, Romo bisa ngasih homili dari rumah, all this kind of things. Tiba-tiba kita melakukan semua, dan mereka sistemnya saweran. Jadi tiba-tiba Romo disawer, ustadz disawer, tapi mereka bisa hidup dari situ. Yang amazing thing, begitu kita propose the new content, all my board approve, 100% unanimously approve. Dan akhirnya 2021 kita langsung all full blown working as a live streaming platform. Amazing. Tiba-tiba kita punya jam 5 pagi ada worship content. Jam 6 pagi ada worship yang lain lagi.
Pokoknya dari semua agama ada. Terus juga musisi-musisi ada yang perform semuanya. Dan kita bisa membuat at some point kita bisa melihat lebih dari 120.000 orang yang mencari Tuhan setiap harinya di platform kita. Tapi apakah GoPlay itu apakah sama dengan keagamaan? Enggak kan Enggak, sebenarnya maksudnya we make people better. Oke, dengan Of cara course ini ada ya. konten yang musik, ada konten sulap, ada konten ngasih makan binatang. Ada nggak nih konten-konten yang Ada talk show, cewek-cewek? Itu ada juga. Ada Sitox judulnya waktu itu aku masih ingat. Oke. Ada ngomongin tentang woman empowerment. Ujung-ujungnya banyak banget. Tapi yang menyentuh banget buat aku adalah saat-saat itu banyak yang meninggal. Anak COVID kan. Ya. Dan di saat-saat yang banyak meninggal dari COVID itu, karena kita punya banyak konten yang rohani, itu kita melihat ada banyak kesaksian yang muncul. Nah, akhirnya mereka jadi hidupnya lebih better. Hubungannya sama anaknya dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Tiba-tiba it's such a touching moment gitu, as us yang running the platform. Dan tiba-tiba jadi ingat lagi gitu kalau ya the why-nya itu memang we want to shape the future generation. Dan ternyata dengan begini orang-orang ini nggak perlu bikin konten sensasional lagi. Yeah. They just need to do what they're best at. Yeah. And they're making Money. quite significant money. Waktu itu ada satu doa rosario gitu ya. Yang mana satu kali sesi cuma sejam saya dapat kayak 5-10 juta dalam sejam doang. Dan uang itu diteruskan. Dia kasih orang-orang yang sakit di rumah sakit Karolus, dikasih semuanya, dia ngasih makan-makan orang. And you can see the flow of blessing. Mengalir gitu Mengalir ya. begitu aja gitu. Oke, berarti ini GoPlay ini bikin jalannya supaya mereka bisa lewat gitu. Ya, tapi ingat nggak? Maksudnya, and then after that tahun 2023 yang kemarin itu kan COVID-nya udah mulai habis. Orang udah mulai keluar. Ya. Terus kita juga berpikir, waduh kasihan ya yang tadinya mereka, apalagi yang di daerah-daerah Indonesia Timur, mereka nyanyi tapi udah nggak ada yang nonton lagi gitu. Ya. Terus kita membuat satu mesin, kita taruh di mall. Ada kamera, ada mesinnya. Yang di Kokas ada tuh. Terus jadi menyanyinya itu nyanyi dari rumah, dari Ambon, dari Maluku, tapi kita broadcast ke venue offline. Tapi karena ada kamera, orang tetap bisa ngomong, halo kak yang pakai baju hitam, boleh aku nyanyiin lagu nggak? So they can do interactive two ways. Ini yang kita everywhere. And everywhere. Nah, itu namanya waktu itu masih GoPlay. Masih GoPlay. Masih GoPlay. Kan tadinya kan online only, sekarang kita online to offline. Karena kita tujuannya mau membuat mereka supaya bisa dapat duit lebih banyak. Untuk orang-orang yang udah keluar-keluar nih ya. Supaya mereka bisa lebih sejahtera. Oke. Balik lagi, mindsetnya di situ. Iya. Nah, setelah itu kita ternyata nggak sengaja menemukan sebuah konsep yang nggak pernah ada sebelumnya. Nah, musician sharing. Jadi satu musisi bisa nyanyi untuk multiple cafe at the same time. Yeah. So they make more money while the venue pay less. Iya. Sama-sama enak nih ya. Sama-sama enak. Yeah. Dan engagementnya naik signifikan. Yang tadinya orang yang nyanyi biasa cuma dapat 5-6 request per 2 jam. Gara-gara mereka nyanyi dari boxnya kita, mereka dapat 40 request lagu per 2 jam. Ternyata memang the younger generation lebih nyaman ngobrol sama mesin ketimbang sama manusia langsung. Meskipun mereka ngomong langsung di mesinnya ya, yeah. Gitu. So that was amazing. Dan benar-benar kita today kita nggak cuma revolutionize industri hiburan, tapi kita juga revolutionize industri advertising juga. Yeah. Karena ternyata iklan yang dipasang video looping itu sama live iklan yang kayak, kak kopinya beli lagi dong 1. Itu jauh lebih efektifan ad-libs yang di-push sama orang. Oke, menarik. Atau kayak, wah sepatunya keren nih, beli di mana? Wah, padahal udah di-set up semua nih. Dan dia ad-lib sambil, ini vacuum cleanernya bagus banget ya. Itu rumahku kotor. Guys, ada suggestion nggak mau vacuum apa? Misalnya seperti itu. Dan itu penontonnya bisa ngasih suggestion, bisa ngomong-ngomong. Dan waktu dia ngasih suggestion, di-broadcast ke semuanya. Tiba-tiba jadi sebuah talk show moment. Oke, nice. Yang dulunya ads itu one way, ini bisa two ways ya? Two ways. Okay. Two ways in hangout places. Dan sekarang kita nggak cuma di hangout places juga, kita empowering many other people screen. Kayak di ATM machine kita udah punya 10.000 lokasi di seluruh Minimart, Alfamart, Indomart. ATM machine ngapain? Ada independent ATM, atasnya itu ada layar. Kita take over the screen. Tujuannya? Macam-macam, bisa kita taruh live musik, bisa kita taruh iklan, bisa taruh macam-macam. Again, tujuannya adalah we want to give more stage dan panggung kepada musisi-musisi kita. Awalnya cuma itu. Supaya mereka bisa hidup lebih makmur. Supaya nggak cuma si atas-atas doang gitu ya. Iya. Yang di pelosok-pelosok juga bisa berkarya gitu. Iya. Oke. Banyak
yang kasih testimoni ke kita, hidup mereka berubah. Terutama yang cewek misalnya. Mereka di atas 35, di atas 40 udah pernah ngelahirin dan segala macam, mereka merasa kayak they're not as pretty as before. Padahal they still pretty gitu kan. Ini cuma masalah mindset. Tapi begitu mereka nyanyi dari HP kita, ternyata orang-orang tetap suka, tiba-tiba confidence-nya balik. Dan mereka tetap bisa kerja dari rumah, tetap bisa ngurusin anak, while still make money for their family gitu. So it's so beautiful story. All of this coming. That's why we decided to acquire the company and rebrand as everywhere. Oh, Karena the dulunya impact is so big. Dulunya GoPlay, terus kamu akuisisi juga? Yes. Kamu Bareng sama beli? Loket, aku akhirnya jadi everywhere. Oke. Tapi remember, we will never have this moment kalau di saat dilema 2020 I chose business. Apakah waktu aku choose business itu salah? Belum tentu juga. Bisa jadi sekarang kita jadi the Netflix of Indonesia. Bisa aja. But that's not the point. The point is, begitu we chose the right thing and we align with what God's want, tiba-tiba keren banget gitu. It's not only for the Indonesia, for the country, tapi for you personally, it's so fulfilling. Dan kalau kerja begitu enak nggak? Enak banget. Enak banget. Enak banget gitu. And then of course the money come too. Lebih enak lagi memang. But that's not the point ya. That's not the lagi point. gitu. Walaupun nggak dapet itu, tapi ini ya, fulfillment di dalam dirinya itu ya. Amazing. Waktu kamu pilih yang susah dipilih, tapi kamu tahu itu benar. That's the right thing to do. It's the right thing to do. Ya. Daripada kamu jadi misalnya sungguhan jadi the next big thing Netflix-nya Indonesia, tapi di hati, tapi aku pernah ngelakuin ini loh. Iya. Ya, ada yang ganjel di sini gitu ya. I see. Aku baru tahu loh ini ceritanya. Ini aku bisa nemu di mana sih ceritanya ini? Sekarang ini kita ngobrol. Berarti this is the first. Memang aku juga nggak terlalu suka muncul juga sih. Why? Karena setiap orang mempunyai apa ya istilahnya tuh ada lah. Aku cerita di beberapa tempat ada, tapi biasanya beda-beda lah tergantung topiknya. Oke. Because you ask this question, so that's why. Oke, sangat menarik. Aku jadi dari tadi ngobrol sama Edi, aku merasa enak ya hidup kayak Edi ya. Bukan karena by product duitnya ya, tapi kayak ada kamusnya ikutono. Wes ikutono. Everything tuh mau jadi nggak jadi bukan urusanmu. Yang penting ikutono, kan gitu kan. Panggilan itu. Kayak enak banget gitu loh. So I keep asking gimana cara dapat why-nya? Because I still don't know what why aku apa gitu. Atau teman-teman aku percaya lebih banyak yang nggak tahu ya why-nya kenapa gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih sebenarnya dengan adanya podcast ini, at the very least what we can do adalah to inspire mereka untuk start looking. At the very least to start looking. Dan itu memang apa ya kayak begitu kita udah tadi aku bilang ya, I don't believe in work and life balance ya, but I do believe in work and life and faith integration. Karena kerjaan kita ada pelayanan, hidup kita, keluarga kita juga pelayanan. And that what makes a big difference karena tiba-tiba hidup kita seperti kamu bilang tadi, hidup aku lah, at least aku merasakan, aku nggak bisa ngomong on behalf of father, tapi aku merasakan peaceful banget. Kayak misalnya struggling itu pasti loh. Even sampai hari ini pun juga bukan berarti kita free of struggling gitu. Banyak masalahnya dan mungkin bisa dikatakan the bigger the company is, the struggling is even bigger. Gitu, dan every decision that we make could potentially make or break the company every single day. Gitu kan. Begitu kita salah make decision aja, wah hancur banget gitu kan. Jadi the pressure is even higher sebenarnya. Tapi the moment that you know there's a bigger thing behind you, and artinya kayak we're doing this, this is my ministry gitu, this is my, yes I am the CEO, yes I am the shareholder, tapi ya this is for me, I'm just a nominee gitu. God own this company, I'm just a nominee. Enaknya kalau begitu stres kayak gitu, I just come to God like in my personal prayer time. Ini gimana? I followed your advice, it's your problem now, not mine. You see? Gitu ya? Jadi jauh lebih santai hidup itu gitu loh. Istilahnya memang dengan kedekatan itu jadi aku merasa kayak penyerahan tadi yang aku cerita surrender itu jadi lebih real. Karena ya there's many thing yang kamu mau mikirin sampai mati pun juga nggak akan ketemu solusinya. Tapi begitu kita surrender, let go and let God, then amazing things will happen. Bahkan the mindset pun juga beda. Kayak again runway sama. Wah 3 bulan lagi ini kan entrepreneur cash issue. Kamu bayar gaji pegawai ini gimana nih segala macam. Wah runway kita tinggal 3 bulan lagi nih gitu. Dan ini aku selalu ngomong to my team. Kayak manusia, we learn from COVID, people die. Ya kan?
Company juga sama. Hmm. Company tutup juga normal sebenarnya. But it's not about why or how or when we die. Tapi what we can do selama kita masih punya nafas. Selama kita jadi blessing for other, that's enough. Nah, sama juga dengan company. Ya kita kan selama masih punya runway ya, kita continue make impact and continue being blessing for others. Dan tadi itu sesuai dengan visinya kita, sesuai dengan why-nya kita, sampai mati. Kalau emang ternyata kita sampai matinya di situ dan akhirnya kita harus mati, ya nggak apa-apa. At least we die dengan dignity gitu loh. Yeah. We make impact gitu, ya banyak gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata when we die, kita ternyata bisa menginspire other competitor to copy exactly what we build. Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Ya, karena yang dapat bukan kita tapi greater good-nya Correct. ini ya. Nah, begitu mindsetnya udah begitu, santai nggak? Santai. Just do our best, outputnya apa ya terserah gitu ya. Santai. Oke, jadi karena why-nya setiap orang ini beda-beda dan cara nemukan why-nya juga nggak ada formulanya. Nggak ada. Yang bisa kita tarik, yang kita bisa simpulin adalah question about the why. Yeah. Search about the why, nanti caranya gimana bisa ketemu gitu. Yeah. Dan itu relate sama yang tadi aku bilang, semua pengalaman hidup kita. Kenapa kita lahir di keluarga ini, kenapa kita married sama orang ini, kenapa kita punya kantor di sini, kenapa kita bisa ngomong Mandarin. All of this, itu nggak ada hal yang kebetulan. Okay. Itu will lead to something yang bisa creating that why. Tapi why-nya Edi sendiri personal, apa langsung jelas gitu? Awalnya juga enggak kan? Gitu. Cuman kayak, I'm a software engineering guy. Kok bisa tiba-tiba di entertainment? Ini agak jauh ya? Agak jauh. Iya. Tapi aku juga percaya kalau Tuhan tidak pernah memanggil orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang dipanggil. Iya. Yang all we need to do is just to say yes. Kalau kita mau ya udah, kita akan di-equip. Iya. Again, if this is his company. Iya. Oke, menarik. Nah, aku mau penasaran nih. Tadi kan sebelum kita roll camera action ya, kita cerita-cerita tentang si Edi ini dulu ateis, terus agnostik, terus belajar banyak banget religion, and then you choose ini kan si Katolik ya. Katolik. Actually this question is for myself ya. Karena kan aku juga masih menjalani dunia spiritual ini kan ya. Aku dulu sempat keluarga aku Buddha, terus Budanya Buddha KTP ya. Tahu kan, udah pokoknya setahun 2 kali pai-pai gitu, udah ya udah gitu. Di rumah ama akong ada pai-painya ada gitu. Tapi aku sempat Katolik, sekolah Katolik, sempat Kristen juga. Sekarang aku lagi belajar tentang Hinduism sama Buddhism. Secara logically, kamu kan udah research segitu banyaknya kan. Apa sih? Apakah itu cuman pilihan aja? Oh, aku cocoknya sama si A, si B, si C nih. Atau sebenarnya you think ini yang paling rasional sih ini gitu. Itu yang tadi aku bilang, sebenarnya ada 2 hal yang harus dipisahkan. Yang pertama memang secara rasional ya, secara history, secara ya ditelusuri lah ini beneran ada nggak? Terus beneran ada orang yang disalib nggak? Beneran ada yang I don't know lah. Pokoknya beneran ada nggak cerita-cerita ini? Apa cuman sebuah mitos belaka nih gitu. Dan sama sisi keduanya ya pengalaman hidup kita sendiri gitu. Karena yang bisa benar-benar yang kita pelajarin sendiri cuma bisa nyampe ke kepala, tapi yang benar-benar bisa sampai ke hati hanya Tuhan sendiri yang bisa nyentuh. Tapi jangan-jangan ini semua yang kamu research, it's actually the breadcrumbs that they're already planted there. Could be. And you think it's okay. Nah, karena tadi itu aku bilang, karena memang itu terjadi di dua-duanya. Terjadinya setelah aku menemukan secara rasionalnya, jawaban secara rasional, dan menurut aku paling make sense, dan memang ngerti dan bisa dibuktikan semuanya. Then, at the same time, aku juga menemukan, Tuhan juga menyentuh hati aku juga, gitu, lewat semua personal relationship, gitu. Contoh nih, misalnya, waktu itu aku pernah, di 2004, ya masih bandel-bandelnya. And remember I told you, I sold companies and everything. So I was driving pretty nice car. Dan waktu masih kuliah, dan of course sukanya kebut-kebutan. Nah, waktu suka kebut-kebutan itu, waktu itu I was kerja intern di sebuah perusahaan sekitar 2.5 hour dari kota aku. Udah pacaran nih ceritanya sama si Arlin nih. Jadi kita tuh setiap weekend pacaran. Nah, jadi aku harus nyetir dari 2.5 hour
sama ini, karena sering keluar kota, aku tuh sering banget ketangkap speeding. Oh, oke. Dan nggak cuman sering banget ketangkap speeding, aku tuh pernah speedingnya itu sampai dikejar sama helikopter. Really? Yang kalau kamu pernah nonton di TV, True TV itu, Iya, ada itu highway bener. chaser, I was one of them, Oke. dikejar. Hancur banget lah pokoknya. Wah, kenceng gitu kan. Nah, sampai tiba-tiba ada blokade mobil polisi 10 lebih gitu, tiba-tiba dia stop me. Nah, kan aku tuh punya the latest, greatest laser detector yang paling mahal. Oke. Jadi harusnya nggak mungkin ketangkep lah. Hmm. Tapi kalau ditembak dari atas, I don't have the technology yet gitu. Jadi aku nggak bilang, are you sure it's me? Dia bilang, yeah, you've been followed by a chopper. I was like, Oh, what? matilah. Udah. Dan aku ketangkep di sekitar 4 titik di hari itu. Dan benar-benar I had to go to the court. Benar-benar itu benar-benar pengalaman yang paling daunting banget ya for me ya. Benar-benar dibacain the state of Ohio against Eddie Sulistyo. Wow, benar-benar kayak terus sekitarnya kriminal-kriminal gitu. Nah, terus abisnya keluar dari court, aku kan kayak kan SIM aku disuspend dan have to pay a bunch of money lah gitu. Suspend, aku cuma dikasihin privilege nyetir dari point A to point B dari rumah ke kantor lah. Itu pun jam-jam tertentu doang. Keluar kan? Nah, waktu keluar itu, aku di sebuah jalan yang cuma satu jalur gini ya. Ada truk yang pelan banget. So, I ended up untuk nyalip truk itu, dan waktu aku nyalip truk itu, di balik itu ada mobil polisi. So, aku ketangkep lagi, yang keempat, di saat driver license-nya udah nggak ada. Oh, Imagine no. how traumatic it was. Very traumatic for me. Nah, di situ pas it was Good Friday. Oke. Pas nih kita baru Easter. It was Good Friday. Again, at that time aku masih kayak udah ngerti tentang Catholicism and everything, tapi ya hati aku masih ya belum gitu. Aku nggak punya relationship gitu sama Tuhan, cuma tahu aja in teori. Then I went to ada sebuah kota di sana namanya Steubenville, Ohio. Steubenville, Ohio itu the Franciscan University, one of the largest Catholic university in the US. Dan di situ ya istilahnya banyak orang gathering lah for Easter ya, kayak ada 7.000 orang datang ke sana gitu. So everybody ngajakin ke sana, aku pikir ya udahlah daripada kayak nggak ada kerjaan dan aku. Nah disitulah aku merasakan banget karena waktu itu ada worship leader di depan kan, kayak deacon ya, deacon itu kayak ya deacon lah ya, frater gitu kayak macam gitu. Dia mimpin puji-pujian. Terus di situ tuh dia bilang gini. Waktu lagi dalam kusuk-kusuknya dia bilang, saat ini aku merasakan ada orang yang hatinya physically di sini tapi hatinya nggak di sini. Dan aku waktu itu paling benci orang bilang begitu. Karena aku merasa, ya lu mau ngomong apapun juga dari Pasti 7.000 ada. orang pasti ada gitu lah. Yeah. Ini mah scam gitu kan. Playing numbers ini. Play the number gitu. Lu mau ngomong sakit perut juga ada, lu mau ngomong sakit mata juga ada, lu mau apapun lah. Kanker juga ada pasti gitu kan. Biasa aja gitu. Terus habis itu dia ngomong lagi, ya kamu harus datanglah kepadaku yang lemah, letih, lusuh, whatever, serahkan pada Tuhan gitu. Tapi aku mikir nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau aku coba gitu kan. Aku merasa, tuh Tuhan, aku takut banget sih aku bilang karena kalau kemarin disuspend, aku takut dideportasi sebenarnya. Wah ini kalau udah keempat kali nyetir tanpa SIM, speeding lagi, wah matilah udah. Udah mikir yang aneh-aneh nih, visanya di revoke lah, aduh macam-macam lah. Kan aku masih student juga kan. Wah aneh-aneh mikirnya semua. Dan aku tuh sampai nangis waktu itu shaken. Nah waktu aku lagi shaken gemeteran gitu, tiba-tiba yang di depan tuh bilang gini, kenapa kamu kok shaking? Loh, Kok tahu? kok dia tahu gitu. Terus kayak, tapi kebetulan lah dia bisa aja ngomong gitu. Terus kayak, mungkin kamu kurang percaya gitu. Just surrender everything. Percaya, aku tuh mampu untuk membantu masalahmu. Tapi kamu harus percaya gitu. Oke lah, aku coba. Terus waktu aku tutup mata, aku malah semakin gemeter dan aku selalu nangis. Sampai nangis gitu. Terus dia bilang lagi, kamu masih nggak percaya sama aku? Terus aku bilang lagi, ini beneran, is it you Lord that is talking to me right now? Terus dia bilang pakai mikrofon, Iya yes, gitu. I am talking to you right now. Oke. Dan di situ, aku merasa seperti Rasul Thomas yang benar-benar nggak percaya, terus tiba-tiba Yesus datang di teman dia, ini tangan colok. Dan aku merasakan, aku mencolok tangan itu, dan I said, my Lord and my God. Dan itu tidak bisa dipelajari dari semua teori. Semua yang aku pelajari secara rasional itu, tidak akan menyentuh di hati senyentuh kayak itu.
Dan that moment benar-benar this defining moment yang aku berasa banget I want to start to build relationship with God gitu. Dan dari situ ya besoknya I feel peace dan segala macam. Dan waktu aku telepon sama polisi di state itu untuk nanya court date-nya, miraculously they lost the record. Recordnya nggak ada. Dan sampai detik ini, if you go to the state of Ohio, my driver license yang Ohio, itu I have no violation. Cuman satu aja yang terakhir, yang keempat itu dianggap yang pertama. Oh, wow. Sisanya bersih. Yang gitu. diikutin sama chopper apa itu nggak ada semua. No, clean. Padahal itu yang parah-parahnya kan. Jadi yang aku cuma cuman tinggal gini doang. bayar $70 and that's it. Kayak mini fine gitu doang gitu. Oh, wow. You see, jadi kayak itu nggak bisa, itu nggak ada teorinya kalau kayak gitu loh. Ya. Itu hanya bisa di experience gitu loh. Tapi ya balik lagi, everybody is different gitu. Ya. Maksudnya waktu Tuhan itu juga bukan waktu manusia gitu. Jadi aku nggak pernah nih kayak apa namanya kayak ngajak-ngajakin orang, oh kamu harus gini. For me that's not the right way. Karena waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Ya. Aku yang paling nangkep banget sebenarnya kenapa aku pengen ngajak kamu podcast itu, aku selalu setiap kali podcast sama teman-teman podcast aku cerita, tahu nggak Edi itu bikin movie ya, movie-nya tuh tentang setan-setan gitu kan, tapi goalnya adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Kayaknya lu lagi reverse psychology gitu kan, kamu ngomong tentang Tuhan ini baik, Tuhan itu keren, tapi pakai Mbak Kunti gitu, pakai yang negatif gitu. And sadly memang how itu caranya seperti itu gitu kan. Nah itu menurut aku seru banget nih kayaknya orang ini gitu loh. Nah kalau tadi Edi bilang seperti itu, jangan-jangan waktu yang pengalaman-pengalaman kamu harus entertainment dan lain-lain sama aja kan sebenarnya. Yeah. Kamu pakai cara yang hitam, tapi untuk hasil yang putih gitu. Why not waktu itu kamu do the entertainment? Kan sama aja sebenarnya. Iya makanya sebenarnya sama aja lah kaset. Itu bukan sebuah decision yang there is no right or wrong karena faktanya ya aku nggak tahu if faktanya I didn't make that decision at that time. I chose to save life dan ternyata bisa dapat hari ini gitu kan. Kalau memang cuman memang kita melihat bikin film itu susah banget. Artinya untuk make it sustainable akhirnya kita bisa continue bikin, kalau kita siap rugi bikin satu rugi ya. Kayak contohnya yang film yang Kuasa Gelap itu misalnya. Itu semua orang pada bilang kalau memang mau carinya cuan bikinnya cari yang setan mayoritas, jangan setan minoritas. Ya kan? Kalau setan minoritas siapa yang nonton gitu kan? Tapi ya waktu itu juga again ada defining moment juga, kita juga dilema kan. Waktu itu memang film yang memang di approve sama gereja Katolik ya. Karena waktu itu waktu bikin itu juga kita nggak mau kalau kita bikin film tanpa ada stamp of approval dari gereja Katolik gitu. Karena kita bawa nama gereja Katolik di situ. Dan obviously gereja Katolik nggak langsung serta-merta approve kan. Dia bilang, lu gila ya bikin film setan? Ya pasti dong, everybody kan. Bahkan waktu di approve, dilihat skripnya pun ya memang message-nya very clear. Habis mereka ngeliat, oh ternyata bagus ya, memang bisa begini ya. Tapi mereka tetap pesan, ingat ya, kalau bikin film ini jangan yang di nomor satu kan bukan romonya ya, tapi Tuhannya. Gitu. Karena mereka tahu, mereka juga nanya hal yang sama, why you want to make this movie? Aku cerita, aku tuh kesel. Kalau film-film yang ada di luar sana itu masa ada banyak momen, banyak scene, orang yang lagi berdoa, orang yang lagi sholat diserang sama setan. Pas lagi nolak gini tiba-tiba ada setannya gitu. Lah kalau lu lagi berdoa aja ada setannya, apalagi lu nggak berdoa kayak jadinya kita tuh membuat jadi orang Indonesia jadi kayak takut, negatif banget gitu, mau ke toilet sendiri takut, mau jalan sendiri takut, sholat takut, iya kan kayak why gitu loh. Jadi kita mau membuat sesuatu yang different, di mana kalau kita memang benar kita tuh semua punya Tuhan loh. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa gitu. Bukan romonya, bukan pendetanya, bukan ustadznya, tapi Tuhannya yang hebat. Nah, itu clear message sebenarnya di situ yang kita mau membangun. Jadi begitu kita keluar dari bioskop dan kita nonton, of course pasti ada jump scare-nya dan segala macam, tapi poinnya adalah waktu mereka keluar, mereka akan bangga punya Tuhan. Gitu. Itu yang sebenarnya yang kita mau cari sebenarnya. Dan of course waktu itu juga kita punya gereja Katolik mengassign kita beberapa romo eksorsis yang memang kerjaan tiap hari ngusir setan.
Dan Romo ini waktu di saat kita bikin script writing-nya, saat kita nulis developing the script, Romo ini berbaik hati untuk menawarkan kita untuk join his live exorcist. Oh. Dan saat kita semua mengikuti live exorcist itu, kita melihat begitu banyak key message atau istilahnya kita baru sadar seberapa pinternya setan-setan itu. Seberapa evilnya mereka, seberapa pinternya mereka, dan bagaimana mereka bisa pakai egonya orang, bagaimana, dan itu semua itulah sebenarnya message yang harus disebarkan. Istilahnya jangan suka main-main sama okultisme lah, jangan nganggap remeh setan-setan lah, jangan make a pact atau janji sama setan lah. All of this itu baru the surface lah ya. Bahkan nanti setelah itu semua kita malah kepikiran untuk membuat the next one yang benar-benar isinya itu fokus menggali isi kepala daripada seorang eksorsis ini. Supaya benar-benar kita bisa tahu yang tujuan akhirnya akan terjadi mass exorcism. Oh wow. Ini udah pernah terjadi nih? Belum pernah terjadi, tapi kita udah lagi working on it. No, I mean mass exorcism ini based on true Enggak, story? maksudnya mass exorcism nggak ada. Maksudnya mass exorcism gini loh. Dari situ tuh kita belajar kalau sebenarnya banyak banget yang terjadi di kita itu adalah semua itu adalah permainan ego. Oh, maksud kamu itu. Misalnya Iya, iya, contoh, kita sebagai di sebuah retreat, misal, iya. terus tiba-tiba ada orang yang ada manifestasi. Biasanya mereka akan rebutan, oh aku yang doain gitu. Habis mereka doain segala macam, biasanya setan tuh tahu nih, ini sebenarnya orang mana yang melakukan ini untuk kepentingan dirinya sendiri supaya egonya keren, supaya dilihat orang, dan dia akan attack orang itu, dan biasanya dia akan menunjukkan put a show, performance, dibikin ular, dibukan asap, whatever lah yang bikin keren banget. Tujuannya apa? Orang itu akan merasa, gue keren juga ya. Ini gitu ya. Dan nggak cuma itu, penonton sekitar yang lihat bilang, aku lain kali kalau mau didoain aku minta orang ini aja. Itu ngeri banget. Ngeri banget. Ego manusia itulah yang selalu menjadi kunci di mana kita tuh gampang dikontrol macam-macam. Ego itulah yang membuat orang jadi greedy. Ego itulah yang membuat kita jadi lebih gampang jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya malah membuat jadi wah, sebenarnya memang lebih baik ya kita kalau memang kita mau semakin kita on the top, semakin banyak yang tahu kita memang semakin berat ya untuk ego kita ya. Memang lebih baik kalau bisa nggak ada yang tahu kita sih memang sih. Itu ya memang supaya kita nggak punya kasih celah buat egonya kita dipermainin gitu ya. Iya. Ya nggak salah juga, tapi memang harus semakin lebih hati-hati aja. Gitu. Gampang banget kita untuk yang namanya kesombongan. Gampang banget kita untuk jatuh ke dalam itu sangat gampang sekali. Dan itu aku belajar through many exorcism case itu kayak, gila ya. Sengeri itu loh setan itu gitu. Dan nggak semerta-merta sekali kasus didoain sisa hilang itu kan film. Aslinya tuh bisa bertahun-tahun. Dan yang lebih ngerinya banyak orang didoain nggak bisa sembuh karena orangnya sebenarnya deep down nggak pengen setannya hilang. Karena egonya mereka senang. Dia jadi center of attention. Ngeri kan? Jadi banyak hal-hal seperti itu yang kayak I think we should do this. Dan itu yang membuat kita memutuskan untuk membuat film itu sih akhirnya. Of course, puji Tuhannya film itu mendapatkan reaksi yang sangat bagus sekali. Kita top 10 box office di 2024, dibeli sama 50 negara yang lain juga, masuk ke Netflix, masuk top 3 Netflix Global for 2-3 weeks in a row, benar-benar amazing. Gitu. Tapi ya impactful-nya adalah ya lebih banyak orang yang jadi lebih aware gitu dan lebih bangga lah punya Tuhan gitu. Wow, ini berarti akan ada yang kedua nih ya? Ya doain saja. Oke, jadi penasaran ya. So I think yang tadi dibilang semakin dikenal nih semakin egonya bisa dipermainkan. Ini aku banget nih ya, kayaknya nyindir nih. Wah, I don't know. Kesindir nih kan, aku baru mulai personal branding. Oke, berarti mungkin timingnya bener ya. Tuhan kasih Edi di sini ketemu aku jadi dihati-hatiin gitu kan. If you want to do personal branding, reminder ya. Hati-hati ya, egonya dimainin gitu. Oke. Tapi actually, apakah aku ini mungkin agak jauh dari topik ya. Yang tadi kita bilang tentang setan mainin ego gitu. Tapi kan sebenarnya setan nggak melulu eksorsisme kan. Mereka kan dia tahu yang kita mau apa gitu kan. So actually apakah itu yang pengen diingetin?
Pada dasarnya semua setan sama. Dia ingin bikin kita jauh dari Tuhan. Itu aja. Misalnya Menuhankan diri sendiri, menuhankan sesuatu yang lainnya gitu. enggak ya, maksudnya memang ya macam-macam kasusnya. Bisa menuhankan diri sendiri, bisa juga menuhankan setan, gitu kan. Misal contoh, ada kasus yang kita ngomong yang seorang suami yang udah meninggal. Jadi si istri ini udah devastated banget karena suaminya udah meninggal. Padahal suami istrinya ini misalnya dia devoted Katolik ya. Tiba-tiba karena suaminya meninggal dia nggak punya pegangan hidup. Terus dia mulai panik, itu gimana segala macam. Dan di saat dia berdoa, tiba-tiba dia dimimpiin suaminya. Dimimpiin suaminya dan suaminya tuh bener-bener kayak, sorry ya, maafkan aku ninggalin kamu gitu-gitu. Dan dia memberikan kayak, ini nih aku ada peninggalan buat kamu, SDB aku di laci ini ada duitnya buat kamu. Serial itu. Dan bener semuanya. Dan since then, si seorang istri ini setiap malam cari suaminya. Dia udah gak pernah berdoa ke Tuhan lagi. Dia cari suaminya terus, dia cari suaminya terus. Tapi makin lama, suaminya makin lama makin aneh-aneh. Tolong salibnya dikeluarin dari kamar. Tapi itu very smooth ya, dalam proses yang 6 months to 1 year. Very slow proses. Tapi makin lama, si istri ini udah bergantung 100% ke arwah ini. Yang kita nggak tahu apakah ini benar-benar suaminya apa, which we know itu pasti bukan. Tapi dia jadi mendewakan dan memworship arwah ini. Sengeri itu. Dan by the time kamu kayak gitu, itu orang itu udah akan susah banget untuk diomongin. Karena dia udah ada relationship sama ya, si dan dia merasa, itu kan. kalau ada orang yang ngomong, oh kamu mau menjauhkan aku sama suami aku. Tuhan itu baik ngirim suami aku datang ke aku lagi kok. Gitu. Aku dengar cerita kayak, wow. Pinter ya. Sepinter itu loh. Luar biasa pinter ya. Iya, makanya aku bilang, knowledge ini harus lebih banyak orang tahu. Karena itu akan menjadi mass exorcism. Now I understand maksudnya. I see. Next-nya akan ada lagi ya. Kalau nggak salah kemarin Edi juga bikin movie yang bukan ini kan, bukan horor kan? Oh banyak lah. Banyak ini ya kita sebenarnya. Juni 5-nya ada satu yang rilis tak ingin usah di sini. Nah itu boleh tuh Jess. Siapa tahu kita pas rilis kita post podcastnya. June 5. Boleh ceritain itu gimana tuh? Filmnya tentang apa? Ini sih sebenarnya lebih ke arah. Tapi gini, semua film yang kita bikin itu baik itu apapun genre-nya, itu memang biasanya kita pasti ada message yang kita pingin taruh lah gitu lah. Entah itu film romance aja, atau film tentang abusive relationship, how to get out from that, entah itu film apapun itu sebenarnya kita yakin sama seperti tadi aku bilang, palu itu bisa, ini Saint Benedict selalu bilang, palu itu bisa dipakai untuk bunuh orang, tapi bisa dipakai untuk membangun katedral yang indah. It's always up to us. Gitu sih. Jadi ya sebenarnya nonton aja lah, nanti kita nonton aja. Jangan di-spill dulu gitu ya? Iya, jangan spill dulu. Nggak apa-apa, nanti nonton aja. Itu kan juga, aku bukan dari sisi kreatifnya juga, aku nggak involved directly. Jadi memang semua film-film yang PH aku bikin, memang, again, it's the culture kan. Balik lagi tadi, culture-nya gitu. Begitu culture-nya dapat sih sebenarnya, you don't need to be there. Karena mereka udah tahu. They know that is always ada koridor-koridor tadi itu. Karena you hire dari ini gitu dan ya. kamu juga you will hire the right people. Dan yang lebih kerennya lagi, when you hire the right people, karena mereka tahu the vision and the dream is aligned dengan mereka punya mimpi, itu keren loh. Maksudnya they will die for you. They will work, they will take a pay cut for you. They will do whatever it takes to work together alongside with you. Karena mereka tahu why-nya itu ya. Mereka mau ikut dalam movement ini kan. Correct. Gitu. Jadi you're not alone anymore. Ya, jadi kamu yang kecil ini jadi domino efek ya. Join 2 orang, 3 orang semua. Jadi ini kelihatannya mimpinya si Edi untuk bikin Indonesia jadi generasi yang melek untuk apa yang dikonsumsi ini kelihatannya jadi masuk akal nih. Yeah, and it's becoming our dream together. Ya. Tapi ini kalau boleh dari secara byproduct-nya, duitnya, apakah itu selalu cuan gitu? Istilahnya pasti kita akan dicukupkan dan lebih daripada cukupkan memang, dan karena ya pada dasarnya gini, kalau kita benar-benar bisa, tadi aku bilang kalau kita benar-benar bisa solving other people problem kayak tadi, kalau kita bisa membuat seluruh musisi-musisi ini bisa hidup, kan kita ngasih mereka dari cut-nya kita, ya otomatis kita juga pasti lebih banyak dong.
Kalau nggak mungkin mereka bisa dapat duit segini banyak gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi possible ya, kita berkarya, why-nya jelas, juga bisa hidup tuh sangat possible ya? Absolutely. Dan itu Oke. di-prove, like I said, hampir semua lah, I can say semua perusahaan yang benar-benar inspirasinya kita semua yang ada di luar sana, itu kalau nanya, if you get a chance to sit down with the founder, I give you 100%, they will say the same thing. Benang merahnya semua sama. Benang merahnya sama. Very nice. Aku langsung mikir apa ya why aku ya gitu. Harus dipikir baik-baik nih. Nyambung ke everywhere.id. Oke. Sebenarnya aku ini bukan pengguna, sempat kelihatan everywhere.id-nya. Oh, di Surabaya ada tuh. Ada Iya, di Saukau waktu itu. Oh iya, di Salka betul. Nah kan di situ kan, aku tuh ini apa nih ya gitu. Penasaran ini, oh alah ini tuh virtual entertainer gitu kan. Iya. Pertanyaanku adalah ini mungkin nggak jadi malah negatif? Misalnya Seperti, contoh ya, kayak yang di Amerika tuh apa sih? OnlyFans. OnlyFans. Iya. Mungkin nggak? Kan ini kan sebenarnya gini, semua konten kreator kita tuh kita curate. Jadi kita tuh ada namanya Everywhere Academy. Oke. Jadi kita juga enggak membiarkan mereka liar juga, tapi kita juga mendidik mereka gimana caranya mereka bisa menjadi konten kreator yang benar. Oke. Jadi kayak penampilannya mereka, kita ajarin, kita bahkan kirimin mereka loh, kalau cewek gitu, kalau pakai lighting nanti ada ini harus ada dikasih bedak dikit, atau mungkin kalau misalnya enggak alisnya ditacap dikit atau eyelashesnya diapain gitu. Jadi kita ngajarin mereka. Ada penampilan kelas-kelas seperti itu. Ada penampilan suaranya juga. Ada juga kelas-kelas yang kita ngajarin how to interact with the audience. Oke. Supaya kalau misalnya si audiensnya ngebully-bully, misalnya gimana caranya dia bisa menjawab dengan elegan. Oke. Gitu. Nah itu semua itu termasuk misalnya kayak background. Karena tadinya banyak loh yang misalnya kayak ternyata backgroundnya di belakang ada jemuran gitu. Iya. Padahal yang mereka nggak realize adalah mereka di broadcast di premium prestigious location. Iya. Gitu kan. Some of them malah di hotel misalnya. Kan ya harus Proper ya. dong, jangan kelihatan jemuran kali gitu kan. Nah itu kita semua edukasi semua. Kita kirimin mereka backdrop bahkan kalau rumahnya nggak memungkinkan gitu. Jadi memang kita istilahnya nggak cuman mencari duit buat mereka, tapi kita mengupgrade mereka juga gitu. Supaya kalau mereka nanti one day, dan banyak udahan, yang akhirnya mereka ditemukan, akhirnya mereka juga beneran diundang di sebuah cafe yang lebih mahal lagi in person. Banyak juga gitu. Ikut seneng ya? Ya misalnya mereka diundang, ada beberapa penyanyi kita diundang di Holy Wing Group sekarang. Wow. Kalau nyanyi, ya jadi band pembuka yang segala macam gitu. And we very proud of it. Ikut seneng ya? Pasti dong. Tapi mungkin nggak mereka menyalahgunakan? Menyalahgunakan Misalnya, seperti... kalau aku pakai yang lebih terbuka, sawerannya banyak nih. Berarti abis ini aku It's a ini nih. public place loh. It is not a private place, remember. Ya tapi siapa tahu tempat-tempatnya, I don't know, tempatnya mungkin di yang pub gitu. Tapi it's still a public place. Oke. Tapi itu ada yang ngecekin nggak dari tim Everywhere? Ada. Memang kita semua acara kita tuh semua ada yang meng-curate, ada admin di belakang yang nonton semua. Termasuk yang ngasih guideline. Karena kadang-kadang mereka kan harus live with, I don't know, 10-20 location at the same time. Terus tiba-tiba di lokasi A ada yang dada-dada. Itu admin kita yang ngomongin di kupingnya, di lokasi A ada yang dada-dada loh. Balasan gitu? Balasan gitu. Gitu. Tapi secara penontonnya mereka feel magical. Wah, aku diperhatiin nih di mana-mana nih gitu. Repot nggak? Apanya? Dari back end berarti ada orang yang ngelihat semua layar itu. Iya. Ini gini Q-nya. Dan ini kita gini, punya ini rasionya, rasio adminnya kita tuh ada berapa layar yang mereka bisa pegang gitu. Kalau penyanyinya mah nggak usah worry. Pokoknya dia tinggal ngikutin aja. Gimana kita bisa tahu tim kita ini kerjanya kan harusnya kamera satu lagi gini nih, kamera dua lagi gini nih. Ujung-ujungnya balik ke culture tadi itu. Cuman bisa dikontrol dari Y-nya. Harus dari Y-nya dan dari culture itu. Nggak bisa yang kita kalau kamu kelewatan ngasih Q ini, aku denda sekian. Ya pasti ada SOP. rewardnya. Tapi kalau mereka nggak pakai hati ngerjainnya, itu akan kucing-kucingan terus-terusan. Capek ya. Capek. Tapi kalau mereka tahu tujuannya dan mereka tahu every day kita ada daily stand-up call. Every day. Daily stand-up call open for everyone in the company. Kita ngomong the bad, the good, everything. Termasuk keadaan financial pun kita open. Oke. Jadi the whole company tahu where we are. Ya kalau mereka mau join, kan kita optional. Dan online kan, kalau mau join boleh nggak juga nggak apa-apa. Ya apa ini aku mau belajar. Gimana? Nggak, maksudnya
every employee bisa join gitu kan. Dan dari situ kita ada hari-hari tertentu yang kita ngebahas tentang finance, hari-hari tertentu yang kita membahas tentang content creator. Nah itu semua, misalnya kayak content creator, hari ini selama seminggu kemarin saweran paling tinggi di Mall Kota Kasablanka, dapatnya segini. Terus ada foto-foto capture gesture di mana tiba-tiba ada anak kecil yang joget-joget, ada anak kecil yang happy dinyanyiin happy birthday. Itu juga kita capture gesture-gesturnya gitu. Jadi everybody in the company itu tahu. Setiap hari itu kayak gitu? Senin sampai Jumat ya. Jam 9 pagi itu kita ada call. Oh. Everybody setiap hari beda-beda topiknya. Oke. Tapi itulah yang membuat the transparansi. Bahkan kita bilang, kalau kita nggak dapat sales ya 3 bulan lagi kita mati. Kita bakal ngomong begitu juga. Kita ngomong apa adanya. Oke. Nothing to hide. Waduh, seru banget dan aku lagi mikir bisa nggak ya aku praktekin di tempat aku gitu. Dan itu terus terang saat kita kemarin sempat kondisi yang tech winter ya, di mana kita memang harus menghadapi efisiensi misalnya ya. Itu buat aku sangat susah banget. Karena aku dari 2 tahun yang lalu udah ngomong sama mereka semua, ini startup susah loh. Uang kita, revenue kita sama yang kita keluarkan tuh belum sebanding loh, masih rugi loh. Dan kita bisa mati anytime loh. If you decided untuk nggak percaya dan nyari stability, monggo kalau mau keluar. Aku bantuin kamu cari kerja. 2 tahun berlalu, nggak ada satupun yang resign. Kan susah. It makes it hard for me. Gitu. Tapi at the same time, I'm very proud of them. Gitu. Karena mereka tahu they're not here not to work, tapi mereka to make an impact. Gitu. And again, that's the culture. Jadi waktu kayak akhirnya beberapa we have to let go gitu ya, aku call mereka personally satu persatu yang kena impact-nya. Dan kita ngobrol yang tadinya aku merasa, ya aku harus nguatin mereka, harus bantu mereka cari kerjaan. Tapi yang tadinya supposedly 15 minutes call jadi 2 jam. 1 jam, 2 jam gitu. Dan yang ujung-ujungnya, justru mereka yang malah nguatin aku loh. Kebalikannya. Iya loh, amazing loh. Yeah. Gitu ya, itu balik lagi di the why and the culture. Aduh, menarik ini. Kalau di sini langsung banyak ini. Oke, habis gini gue ngapain, habis ini ngapain. Oke, Edi ada yang mau ditambahin, yang pengen dikulik? Enggak sih, tapi secara garis besar somehow, tadi aku memang nggak prepare apa-apa, aku nggak tahu arahnya mau kemana, tapi kayaknya memang the theme is always the why, sih sebenarnya hari ini ya. The theme is about the why and finding the why, gitu ya, dan itu semuanya akan impacting ke dalam culture juga of the company, dan tentunya kalau why-nya memang dikaitin terhadap the calling, then everything else will be very smooth sailing. Gitu sih, kurang lebih sih kalau aku bisa summary-in kurang lebih seperti itu. Berarti PR-nya ke satu adalah question your why, terus find your why, terus gimana ngelakuin why-nya gitu ya. Baru ke sana dulu, bukan ujung-ujung, oke, aku pengen ini, pengennya apa ya gitu. Dan banyak orang-orang Indonesia, ya aku nggak bilang Indonesia lah, semua orang di dunia lah, entrepreneur, mereka itu nggak mulai dari why, mereka cuma bilang, kayak bikin ini aja yuk gitu. Nah, yang terjadi adalah banyak problemnya itu sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain. Ngerti kan? Ada banyak orang bikin sebuah tool, waktu mereka pitching itu, kita pikir, bukannya malah jadi complicated, kita paksa semuanya pakai harus download app, harus segala macam, kok jadi tambah kompleks ya gitu. Pernah kan kita merasakan seperti itu? Ya karena mereka mengada-adakan program, problemnya nggak ada, diada-adakan gitu. Dibikin-bikin sendiri, bikin-bikin solusinya sendiri gitu ya. Supaya mereka bisa bilang, I found this company. Again, nggak jelas why-nya gitu. Thank you so much, Edi, udah datang ke sini. Aku belajar banyak banget. Hopefully teman-teman DO juga bisa belajar banyak. Mungkin belajar ini ya, temuin why-nya ya. Question your why itu dulu. Nah, teman-teman yang komen nih, boleh komen below. Pengen tanya apa ke Edi, ntar kita, siapa tahu banyak yang komen ya, kita undang lagi ya Edi ya. Siapa tahu banyak teman-teman, why-ku ini nih, Ci. Oh, aku ketemunya ini. Sharing kalian kira-kira journey kalian, spiritual journey, / your entrepreneurship or anything yang mepet-mepet sama why-nya kalian tuh apa sih? Boleh sharing-sharing ke kita. Oke? Thank you, Edi. Thank you teman-teman.